Oke, kita masuk ke chapter 23 atau unit 23 tentang sound atau tentang bunyi. Di sini hanya sedikit sekali bahannya yang ada di buku. Cuma ada 2 page ya, 2 halaman. Itu pun nggak bolak-balik. 92 sama 93. Source of the sound is the object that producing the sound. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menciptakan suatu bunyi atau menghasilkan suatu bunyi. When an object vibrates, it produces sound. Jadi sound itu sebetulnya dihasilkan dari benda yang bergetar, vibrates. We hear sounds when the vibration reaches our ears. Jadi getaran benda itu nanti dia akan mempengaruhi partikel-partikel yang ada di sekeliling benda itu. Dalam hal ini misalkan di udara ya berarti partikel udara itu turut bergetar nanti sampai ke telinga kita, gendang telinga kita juga bergetar, maka kita akan merasakan sensasi bahwa kita mendengar suatu suara, seperti itu konsepnya. Sounds travel away from the source of the sounds in all direction. Jadi perambatan suatu bunyi itu bergerak ke seluruh arah, ke segala arah. Jadi contohnya misalnya sumber bunyinya ini, merah ini. Nanti dia bunyinya kalau digambarkan bentuk gelombangnya akan seperti ini. Bergelombang. Seperti kalau kamu melemparkan batu ke kolam. Wave-nya seperti ini. Jadi dimanapun ada orang, entah itu di kirinya, misalkan di kiri ini ada orang, di kanan di sini ada orang, dia akan tetap mendengarkan bunyi ini. Itu perambatannya. Next, the loudness of the sound decrease as the sound travel further away from the source. Ya, ini wajar ya. Jadi tingkat kekerasannya dari sound atau dari bunyi itu akan menurun ketika bunyinya ini bergerak menjauh daripada sumbernya. Jadi kalau semakin jauh, ya bunyinya akan semakin terdengar lebih pelan dari sumber bunyinya. Sound is a form of mechanical wave, which requires a medium to travel. Jadi bunyi itu adalah bentuk gelombang mekanik, di mana gelombang mekanik ini selalu membutuhkan medium atau membutuhkan suatu media untuk dia bergerak. Berbeda dengan light. Kalau light is a form of electromagnetic wave. Jadi cahaya itu merupakan bentuk gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik, dia dapat merambat tanpa melalui suatu medium. Jadi pada ruang vakum atau ruangan tanpa materi, dia masih tetap bisa merambat untuk light. Tapi kalau sound nggak bisa ya. Jadi kalau dia hampa udara, maka tidak akan terjadi bunyi. Kenapa kok seperti itu? Karena tidak ada partikel yang bergetar. Bergetarnya hanya di kita, tapi begitu keluar di sini dia tidak bisa mempengaruhi udara karena tidak ada udaranya, maka tidak ada yang bergetar. Sounds can travel through solids, liquid, and gases. Jadi bunyi itu ternyata bukan hanya merambat di udara saja, tapi bisa merambat melalui zat cair dan juga zat padat. Its travel the fastest through solids and slowest through gases. Justru yang paling lambat itu rambatannya adalah ketika melalui media gas. Yang paling cepat adalah melalui media solid. Makanya kalau kita lihat di film-film gitu ya, biasanya kartun atau film koboi atau apa, kalau misalkan mendengarkan jejak langkah, itu biasanya mereka mendengarkannya di tanah ya, mendengarkan di tanah atau di rel kereta api gitu untuk menentukan kereta api sudah mendekat atau enggak. Karena bunyi yang melalui rambatan zat padat itu ternyata lebih cepat dibandingkan dengan bunyi yang merambat pada zat gas. Ya, ini teorinya seperti itu. Rangkuman dari dari halaman 92 sampai 93. Oke,
Kita langsung masuk ke self-check. Self-checknya juga cuma sedikit banget di situ. Ada di halaman 94, cuma ada 5 nomor. Sudah dikerjakan apa belum self-checknya? Kalau belum, Mister kasih kesempatan maybe 3 menit ya untuk menyelesaikan nomor 1 sampai 5. Karena dikit banget ini. Ya kayak gini, ini bukan satu bab ya. Ini masih cuma subbab aja. Nggak mungkin satu bab cuma gini. Ya, kita Subjeknya cuma 5. Kita udah selesai ya pelajaran saya. Udah 1 bab. Udah 1 bab. Nanti DT-nya cuma 1 bab ini ya? Enggak lah. Dari awal setelah PTS sampai DT-nya ini cuma 1 bab ini. ini sampai jam 11.50 ya. Oke. Tutuplah. Now, a advertisement which was essentially to please remember that this is not the newest advertisement. I believe that this is in the four. So, we really usually what they want is to make us interested and buy the product. But you know, Amadeo sudah hadir. Oke. Now, let's move on to number 43. Minggu depan kita masuk ke WS, bahannya mulai dari setelah PTS itu sampai ke sound. Nanti biar yang tentang tata surya itu, mulai dari tanah, bumi, dan seterusnya itu nanti akan kita masukkan ke PAT aja. Penilaian akhir tahun. PAT-nya 1 bab. Ini aja soalnya aja cuma 5. Nanti soalnya kurang-kurang. Yep. So basically, this is an old English. For an old English station, but now this is done. So next time, there will go. If we practice. Oke, bisa kita coba. Mulai nomor 1. Rafaela, number 1. Sound travels away from the source in all directions. Okay. Sound travel away from the source in all direction. Bunyi bergerak menjauh dari sumbernya pada arah ke segala arah gitu ya. Ke segala arah, sorry. All direction. Okay, next number 2. Milinka. Yeah, Mister. Number 2.
Loudness. Apa jawabannya apa? Kalau Milin jawabnya itu loudness. Loudness. Coba kamu ketik di chat. Ini chatnya kok mau keluar ya? Keluar chatnya. Udah Milin? Kok nggak keluar? Oke, Mister nggak bisa melihat. Loudness. Jadi tingkat kekerasan dari suara itu menurun. Iya, Mister, tulisannya Milin ya gitu, loudness. Oke. Tadi nggak terlalu dengar, Mister. Sebagaimana bunyi itu bergerak menjauh dari sumbernya. Number 3, Elo. Elo. Ya. Number 3. Mister, aku salah halaman, aku malah bukanya itu. Ini loh ada tulisannya kok masih salah gitu. Sorry, class. Blah 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 to travel. Bunyi membutuhkan Medium. titik-titik. Iya, medium. Number 4. Lionel. Number 4. Sound cannot travel in a bunyi tidak dapat merambat atau bergerak pada sebuah titik-titik. Lionel, jawabannya. Vakum. Oke, betul. Pada sebuah tempat yang hampa udara. Number 5. Kemarin yang belum Jonathan. Sound travels at different speed in different media. Ya. Bunyi itu bergerak pada kecepatan yang berbeda, pada media yang berbeda. Contohnya tadi paling cepat di media apa? Solid ya, paling cepat solid, kemudian setelah itu baru liquid, dan yang paling lambat adalah pada media gas. Oke, kalau sudah subjeknya, kamu bisa lihat explore di halaman 93. Ada 2 pertanyaan di situ. Explore yang kotak hijau di bawah halaman 93. Biasanya kan dilewati. Enggak, Cep. Enggak dilewati. Biasanya di slide yang sebelumnya. Cuma ini kan kosong banyak yang bawahnya, maka Mister kasih di sini. Karena jadi suaranya itu nggak bisa. Oke, Mister bacakan. Why do astronauts in space, sampai place sampean, use radio to talk to each other? Mengapa para astronot di luar angkasa itu menggunakan radio untuk berbicara satu dengan yang lainnya? Kira-kira jawabannya apa? Karena radio itu murah. Radio itu murah. Apa-apaan itu? Kenapa kok nggak langsung aja, Jeff? Kenapa kok harus pakai radio? Ya soalnya kan di luar angkasa kan hampa. Nah, itu harusnya jawabannya. Itu harusnya. Bentar loh, Mister. Salah. So space is a vacuum. Ngomong langsung itu kan berarti helmnya dibuka. Ya mati.
Ya kan tahan nafas bentar, tahan nafas bentar. Sound cannot Lah, travel kan in nggak bisa, space. suaranya kan nggak ada, Mister. Iya, makanya jawabannya karena vakum itu. Enggak, Betul. Because space is vacuum, while radio wave can travel through a vacuum. Boleh Berarti pakai radio, hijau jawabnya. perhatikan, berarti radio wave ini tadi masuk mechanical wave atau elektronik, elektromagnetic wave. Ya, berarti masuknya elektromagnetik ya, Mister, karena can travel Mister. through a vacuum. Iya, Cek. Mister, boleh nggak jawabnya pakai Indonesia? Boleh. Boleh. Tentu boleh. Yang kedua, do they have to use radios to talk each other inside their space shuttle? Perlu nggak mereka menggunakan radio untuk berbicara satu dengan lainnya di dalam pesawat luar angkasa? Enggak lah. No. Why? Ada oksigen di dalam. Iya, betul. Space shuttle-nya tuh ada. Do not have to use radios to talk each other because the sound can travel through the air inside the space shuttle. Itu jawabannya. Pak bahasa Indonesia juga boleh. Bahasa Indonesianya kayak gimana? Ya, mereka tidak memerlukan radio untuk berbicara satu dengan yang lain karena bunyi dapat merambat melalui udara di dalam pesawat. Lebih gampangnya luar karena angkasa. itu di dalam pesawat ada oksigen, jadi bisa ngomong. Udah titik. Iya. Tapi nggak boleh pakai bahasa Jawa ya. Kalau jelasin harus Indonesia baku. Nggak boleh kamu. Karena bisa ngomong. Ngomong itu udah kata serapan ke bahasa daerah. Enggak, itu jangan dipakai. Harus kalau misalnya pakai ya tidak gitu. Ya, pakainya ya, jangan pakai iya. Bahasa Indonesianya harus bagus. Boleh tuh cuma jawabnya Y, huruf Y. Nggak boleh. Bentar, aku punya pertanyaan. Gini, Iya. kan sekarang itu nggak butuh radio buat ngomong toh, karena suara itu dapat merambat melalui air. Lah, ikan dapat merambat Air, melalui maksudnya air bukan udara ya? Sini hancur loh kena air. Kenapa air udara maksudnya? Itu air tuh, air minum. Oh, Air Dario. air minum. Ais. Gak apa-apa, Mister. Dario kan manusia. Air laut. udara. Tapi bisa merambat di air loh. Suara itu malah lebih cepat di air daripada di Mister, udara. kenapa nggak pakai yang tali telepon itu, yang dari botol bekas? Kan lebih cepat. Astaga, Jeff. Di luar angkasa pakai tali itu. Putus lah. Tekanan, woi, tekanan. Oke. Bayangkan kalau Masih ada 5 minutes. Kita nonton yuk. ya nonton apa? Funny ML, BB Moment atau GTA 5 Funny Moment? LG, nonton LG. LG Kufra, Mister. LG pakai Kufra. LG Kufra. Friday. FNF, Mister. LG. Oke ya, tentang sound ya. Kok tiba-tiba Rumah nge-lag? hantu, Mister. Rumah angker. Mister, lihat meme aja. Kok tiba-tiba nge-lag? Kalau meme itu sepanjang rekotan ini, Iya, Nak. Bentar. Mister, ini selesaikan recordingnya nanti.